Shalom, shalom, haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Satu hari lagi Tuhan berikan untuk kita hari ini di akhir pekan minggu ini, Sabtu 19 November tahun 2022. Percayalah, Tuhan pasti akan memberkati kita di sepanjang hari ini. Amin. Baiklah puji Tuhan, hari ini sebelum kita akan lebih jauh melakukan semua kegiatan kita, mari kita sama-sama melanjutkan pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 9 hari bersama Amos. Izinkan Tuhan bicara kepada saudara, kepada kita semua hari ini, dan percayalah Tuhan akan memberkati kita. Hari ini kita telah memasuki hari yang keempat, maka kita akan membaca kitab Amos, pasal yang keempat ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Judul renungan kita hari ini, ibadah yang utuh. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang keempat. Judul perikopnya, ibadah orang Israel adalah ibadah jahat. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat. Ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Sidang jemaat Tuhan, sebenarnya ibadah seperti apa yang berkenan di hadapan Allah? Pertanyaan ini menjadi sangat penting ketika banyak gereja memperdebatkannya. Setiap gereja tentu memiliki pendapat masing-masing, tetapi kita tidak akan berdebat mengenai hal tersebut. Dalam renungan kali ini saya ingin mengajak kita melihat bahwa apa yang dikatakan Alkitab mengenai hal ini. Di dalam ayat keempat dan kelima Allah menyatakan bahwa Dia tidak berkenan kepada ibadah dan korban persembahan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mengapa Allah tidak berkenan atasnya? Karena Allah mendapati perbuatan mereka yang jahat di luar ibadah. Allah sangat mementingkan ibadah, tetapi Allah menginginkan ibadah yang utuh. Allah tidak menginginkan kita bersikap baik hanya pada saat kita di gereja, sedangkan dalam hidup sehari-hari tidak. Dari sini kita dapat belajar bahwa hidup sehari-hari adalah cerminan atau bagian dari ibadah kita juga. Jikalau hidup kita penuh dengan kejahatan, Allah tidak akan pernah berkenan kepada ibadah dan persembahan kita. Sidang jemaat Tuhan, seberapa sering kita mengintegrasikan atau menghubungkan ibadah dan hidup sehari-hari kita? Jangan biarkan mulut kita memuji Tuhan di dalam gereja, tetapi mengeluarkan kata-kata kotor di luar gereja. Jangan biarkan tangan kita memberi persembahan di gereja, tetapi memeras orang di luar gereja atau melakukan hal-hal yang jahat dengan tangan kita. Jangan biarkan hati kita damai dan sukacita ketika tengah berada di gereja, tetapi penuh kedengkian dan kebencian di luar gereja. Allah menginginkan ibadah kita benar dan berkenan di hadapannya. Amin. Bukan hanya di gereja kita memuliakan Tuhan, bahkan setiap saat di luar gereja pun kita mestinya harus selalu memuliakan nama Tuhan. Seperti Yakobus 1 ayat 27 berkata, ibadah yang murni dan tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya diri sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Sidang jemaat Tuhan, keras perenungan buat kita pada pagi hari ini. Tapi itu artinya Tuhan mengasihi kita, supaya setiap tindakan ibadah kita tidak menjadi sia-sia di hadapannya. Dan percayalah, dengan mulut kita memuji Tuhan, dengan mulut kita juga memberkati orang lain. Dengan tangan kita memberikan persembahan, dengan tangan kita pula dalam keseharian membantu orang lain. Tubuh kita ada di gereja setiap hari Minggu, dan setiap harinya tubuh kita harus memuliakan nama Tuhan. Itulah ibadah yang utuh. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat dan berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Maka semua aktivitas kita dan dimanapun kita berada sepanjang hari ini, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.